Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Pak Jimmy Matematika Ngawi, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Kali ini Pak Jimmy akan melanjutkan pembahasan materi SMP kelas 9, yaitu bab 2 persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kalau ditulis dalam bentuk umum yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0. Nah, yang akan kita bahas di video ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu dengan metode pemfaktoran. Jadi nanti ada 3 metode, kita khususkan dengan metode pemfaktoran. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, mari kita bahas mengenai persamaan kuadrat di materi kelas 9. Bentuk persamaan kuadrat dengan variabel X atau peubah X adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A-nya ini merupakan koefisien dari X kuadrat. Ingat ya, A koefisien X kuadrat, kemudian B adalah koefisien dari X, kemudian C adalah bilangan konstanta. Kemudian A, B, C itu merupakan bilangan real. Nah, dan syarat utama dalam persamaan kuadrat ini, A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A-nya 0 ini akan menjadi persamaan linear, maka A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Contohnya, misalkan tentukan nilai A, B, C dari persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, 3x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Berapa nilai A, B, C ya dari bentuk umum ini? Maka A-nya ini adalah 3. B-nya adalah 5 dan C-nya tidak ada, maka C-nya adalah 0. Kemudian yang kedua, min X kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Maka A-nya adalah negatif 1 ya. Jadi A-nya negatif 1, B-nya ini tidak ada yang variabel X, maka B-nya adalah 0. Berarti C-nya 25. Kemudian yang ketiga, 4x kuadrat dikurangi 2x min 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat yang lengkap karena ABC-nya ada, maka nilai A-nya adalah 4, B-nya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 1. Kemudian yang nomor 5, 3x dikali x min 1 sama dengan x tambah 2. Dan persamaan kuadrat ini belum menjadi bentuk umum, maka harus diubah dulu ke bentuk umum. Bagaimana caranya? Seperti materi kelas 7 dulu, anak-anak sudah diajarkan mengenai teknik mengalihkan dalam bentuk aljabar. 3x ini kita kalikan ke dalam kurung pakai sifat distributif. Berarti 3x kuadrat kurangi 3x sama dengan x tambah 2. Kemudian ini kita jadikan di satu ruas sebelah kiri. Berarti yang x tambah 2 ini kita bawa ke kiri, maka ada perpindahan melewati tanda sama dengan, maka X menjadi kurang X plus 2 menjadi kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini ada suku yang jenis min 3X kurangi X, maka hasilnya yaitu 3X kuadrat dikurangi 4X kurangi 2. Dan ini sudah menjadi bentuk umum. Jadi dari soal ini, karena belum bentuk umum, kita ubah dulu dengan teknik mengalihkan seperti materi kelas 7 dulu. Akhirnya bisa kita temukan nilai A-nya adalah 3, B-nya min 4, dan C-nya min 2. Kemudian intinya dari materi ini nanti adalah kita bagaimana menentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Artinya kita akan mencari pengganti nilai X, penyelesaian X, sehingga ini bernilai benar. Ada 3 metode. Metode yang pertama adalah namanya metode pemfaktoran. Jadi dengan memfaktorkan. Kemudian yang kedua dengan melengkapi ke bentuk kuadrat sempurna. Dan yang ketiga yaitu dengan rumus ABC. Mari kita simak untuk pembahasannya, yaitu dengan metode pemfaktoran dulu di video yang pertama. Oke, kita bahas mengenai metode yang pertama, yaitu metode pemfaktoran. Pemfaktoran itu adalah mengubah ke bentuk perkalian, di mana kalau kita mengalihkan M kali N itu sama dengan 0, maka ini ada 2 kemungkinan. Kalau enggak M-nya itu sama dengan 0, atau yang kedua yaitu N-nya yang sama dengan 0. Jadi ada 2 kemungkinan perkalian yang menghasilkan 0. Kemudian yang bentuk yang pertama, AX kuadrat ditambah BX tambah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Di sini C-nya berarti 0, tidak ada ya. Maka untuk memfaktorkan berarti ini kita buat X kali AX plus B sama dengan 0. Atau bisa juga dengan mencari FPV dari AX kuadrat dan BX. Lebih jelasnya kita berikan contohnya.
Ya, contoh yang pertama adalah 4x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Nah, berarti ini kita pakai teknik yang pertama, ini x-nya yang kita keluarkan, berarti x kali 4x min 6 sama dengan 0. Berarti ini sudah dalam bentuk perkalian. Bila bentuk yang pertama kali bentuk yang kedua, maka x-nya sama dengan 0 atau 4x kurangi 6 itu sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 6. X sama dengan 6/4 atau 3/2. Himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya adalah himpunan 0,3/2. Jadi ini penyelesaiannya. Jadi kalau kita gantikan X-nya di sini nanti akan benar. Jadi kalau X-nya misalkan saya ganti 0, jelas otomatis 0 kurangi 0, 0. Kalau 3/2 kita masukkan 3/2 kuadrat adalah 9/4. Nah, 9/4. Jadi ini kalau kita masukkan nanti ya 4 sama 2 kita 4 sama 4 coret berarti sini 9. 6 kali 3/2 berarti 18/2 juga 9. Maka 9 kurangi 9 adalah 0. Kemudian yang kedua yaitu 2x kuadrat ditambah 13x sama dengan x kurangi x kuadrat. Maka bentuk ini belum bentuk umum, kita ubah dulu ke dalam bentuk umum, yaitu 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Ini ada perpindahan dari ruas kanan ke kiri, maka kita kelompokkan yang jenis 2x kuadrat ditambah x kuadrat 13x dikurangi x sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat ditambah 12x sama dengan 0. Oke, kita pakai metode yang kedua, kita cari FPB-nya. Jadi FPB dari 3 sama 12, 3x kuadrat sama 12x adalah 3x. Maka kita keluarkan 3x. 3x kali x tambah 4 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 0, maka x-nya 0. Kemudian atau x tambah 4 yang sama dengan 0, berarti x-nya adalah negatif 4. Penyelesaiannya, HP-nya adalah negatif 4,0. Kemudian soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga bentuknya adalah bentuk pecahan ya, persamaan pecahan, persamaan kuadrat pecahan. Bagaimana untuk menyelesaikan soal ini? Maka ini kita kalikan dulu dengan KPK penyebut. KPK 6 dan 2 adalah 6. Berarti ruas kiri dan kanan ini kita kalikan 6. Nah, semuanya kita kalikan 6 biar persamaannya tetap imbang. 6 sama 6 kita coret. 6 sama 2 kita coret, dibagi berarti 3. Sehingga menjadi bentuknya P kuadrat kurangi 2P sama dengan 3P. Ini kita kumpulkan jadi satu ruas, P kuadrat kurangi 2P min 3P sama dengan 0. Berarti P kuadrat kurang 5P sama dengan 0. Kita faktorkan, kita keluarkan P-nya ya. Jadi P kali P min 5 sama dengan 0. Maka P sama dengan 0 atau P kurangi 5 sama dengan 0. Berarti P-nya yang kedua adalah 5. Maka penyelesaiannya adalah HP-nya 0,5. Ini bentuk yang pertama, AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Kita teruskan ke persamaan kuadrat bentuk yang kedua. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk AX kuadrat dikurangi C sama dengan 0. Jadi ini tidak saya tulis plus C, jadi B jadi 0. Kenapa? Karena antara A sama C ini harus berbeda tanda, yang satu plus satu min agar mempunyai penyelesaian yang bilangan real. Dalam hal ini kalau kita inginkan penyelesaiannya itu bilangan rasional, maka A sama C itu harus bilangan kuadrat. Jadi kalau nanti ada soal-soal yang belum menuju ke bilangan kuadrat, ya dirubah dulu dengan teknik mengalihkan atau membagi dengan KPK atau FPB ya. Baik, kenapa kok seperti ini? Ya karena ini dari dasarnya A kuadrat dikurangi B kuadrat ini bisa dibuat berkalian, pemfaktoran A tambah B kali A min B. Oke, lebih jelasnya Pak Haji berikan 3 contoh. Contoh yang pertama adalah 4x kuadrat dikurangi 64. Maka A-nya 4, C-nya 64. Maka ini sudah merupakan bilangan kuadrat. Berarti dari dasar yang atas ini 4x kuadrat itu dari 2x kuadrat, kemudian 64 dari 8 kuadrat. Sehingga bisa difaktorkan, yang satu jumlah, satu kurang. Berarti 2x tambah 8, 2x kurangi 8 sama dengan 0. Maka pembuat nolnya berarti masing-masing ini sebagai pembuat 0. 2x tambah 8 itu 0,
atau 2X kurangi 8 itu juga 0. Ya, jadi seperti tadi ya, materi yang awal tadi untuk membuat perkalian 0 itu berarti salah satunya 0 atau ya. 2X tambah 8 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan min 8 atau X-nya adalah min 8 bagi 2 min 4. Kemudian 2X min 8 sama dengan 0, 2X sama 8, X-nya 8 bagi 2 adalah 4. Berarti HP-nya min 4,4. Contoh yang kedua adalah 18X kuadrat dikurangi 50 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan A sama C bilangan kuadrat tidak? Bukan, berarti A sama C ini bukan bilangan kuadrat. 18 sama 50 bukan kuadrat. Bagaimana? Nah, ini lebih dahulu kita cari dulu yaitu FPB dari 18 sama 52. Berarti ini kita keluarkan 2 dulu. 2 kita bagi 2 ya. Berarti yang dalam kurung 18 bagi 2 9, 50 bagi 2 25. Oke. Berarti yang dalam kurung ini sudah merupakan bilangan kuadrat yang A sama C. Nah, seperti yang nomor 1, maka ini bisa difaktorkan bentuknya ya seperti ini, kemudian menjadi 3X tambah 5, 3X kurang 5, 0. Berarti pembuat nolnya ya berbagian 2 sama 3. 3X tambah 5 itu 0 atau 3X kurangi 5 sama dengan 0. Kita cari penyelesaiannya. 3X tambah 5 0, 3X berarti min 5. 3X kurang 5 0 berarti 3X sama dengan 5. Ini berarti ini min 5 per 3. Yang ini adalah 3X sama dengan 5, X-nya adalah 5 per 3. Berarti HP-nya min 5 per 3, 5 per 3. Kemudian yang soal yang ketiga, nah bentuknya model pecahan. Nah, sepertiga sama 12 per 25 itu bukan merupakan bilangan kuadrat. Berarti kita kalikan dengan KPK dari penyebut 3 dan 25. Berapa? Adalah 75. Berarti masing-masing kita kalikan 75 biar persamaannya masih ekuivalen senilai. 75 masuk dalam kurung, 75 bagi 3, 25. 75 bagi 25, 3, 3 kali 12, 36. 75 kali 0, 0. Nah, sudah kuadrat. Maka 25 dari mana? 5 kuadrat. 36 dari mana? 6 kuadrat. Berarti 5 tambah 6 kali 5 kurangi 6. Pembuat nolnya 5X tambah 6, 0. Atau 5X kurangi 6 itu 0. Berarti penyelesaian pertama 5X berarti sama dengan min 6, X-nya min 6 per 5. Penyelesaian yang kedua 5X sama dengan 6, X-nya 6 per 5. Oke, sekarang dari HP-nya ya min 65, 65. Dari 3 contoh ini coba kita amati penyelesaiannya ternyata ya hanya berbeda tanda. Jadi min plus. Tadi penyelesaiannya hanya berbeda tanda. Jadi bilangannya adalah berlawanan. Itu yang bentuk yang kedua. Kita teruskan yang bentuk yang ketiga. Selanjutnya bentuk persamaan kuadrat yang lengkap. Jadi nilai A, B, C itu ada bilangannya. Ini nanti yang pertama kita A-nya adalah kita pilih A-nya 1. Dengan A1 berarti E kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk bentuk yang pertama ini difaktorkan menjadi yaitu X tambah P X kali Q. Yang X tambah P sama X kali Q ini kalau dikalikan dulu waktu di kelas 7 maka penjabarannya jadi apa? Yaitu X kuadrat ditambah PX ditambah QX plus PQ. Kemudian yang tengah ini karena sama-sama X sejenis berarti bisa difaktorkan, X-nya ditaruh di luar kurung. Berarti P plus Q kali X ditambah PQ. Kita sesuaikan dengan X kuadrat sama tambah PX plus C. Berarti kalau kita perhatikan dari dua bentuk ini sama, maka nanti ada dua hubungan. Berarti PQ-nya itu C, P tambah Q-nya itu B. Berarti untuk membuat pemfaktoran dari bentuk ini menjadi ini ya, kita harus mencari dua bilangan dulu. Dua bilangan, yaitu dua bilangan bulat, yang kalau apabila dua bilangan bulat itu dikalikan sama dengan C, dan dijumlah itu sama dengan B. Berarti dikalikan C, dijumlah sama dengan B. Nah, oke, lebih jelasnya contohnya. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 12. Berarti C-nya adalah 12, B-nya 8. Maka kita harus mencari dua bilangan ini.
Dua bilangan ini kalau dikali 12, berarti kita buat daftar ya. Nanti kalau misalkan sudah lancar, tidak perlu pakai daftar seperti ini anak-anak ya. Daftar perkalian hasilnya 12, ada 3 pasang. Mana di antara pasangan berikut ini yang hasil kalinya 12, jumlahnya 8, yaitu 2 sama 6. Berarti 2 sama 6 ini sebagai P sama Q. Masuk dalam faktoran, X plus 2, X plus 6 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya ya, kita samakan 0, ketemu X-nya min 2. Kemudian yang berikutnya X tambah 6 sama dengan 0, X-nya min 6. Berarti HP-nya berapa? Yaitu min 6, min 2. Jadi penulisannya diurutkan mulai dari yang paling kecil dulu. Kemudian yang soal yang kedua, X kuadrat dikurang 5X min 24 sama dengan 0. C-nya min 24, B-nya min 5. Berarti kita cari pasangan-pasangan bilangan yang hasil kalinya min 24. Nah, ada 4 pasang nih. Mana di antara pasangan ini yang jumlahnya min 5? Kalau kita perhatikan yang pasangan yang ketiga, ini kalau dijumlah berapa? 5 positif. Padahal yang kita inginkan adalah min 5. Maka cukup tandanya ini yang min kita pindah di 8. Jadi 3 sama min 8. Ya, ini kita masukkan. X tambah 3 kali X min 8 sama dengan 0. Jadi X-nya nanti ketemu min 3. Yang kedua, X-nya ketemu 8. HP-nya adalah min 3,8. Kemudian yang soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu min X kuadrat ditambah 18X kurangi 72 sama dengan 0. Nah, A-nya min 1. Padahal yang kita inginkan adalah A-nya harus 1. Berarti biar menjadi 1 maka dikali negatif. Jadi semuanya dikali min. Kali min akhirnya menjadi X kuadrat min 18X plus 72 sama dengan 0. Kita cari daftar perkalian hasilnya 72 nanti dengan cara seperti ini ya. Nanti akan ketemu yaitu min 6 sama min 12. Jadi dikalikan positif dan jumlahnya negatif, maka bilangannya itu adalah negatif semua. Min kali min itu positif, min tambah min adalah negatif. Berarti min 6 sama min 12. Masuk dalam faktoran yaitu X min 6 kali X min 12 sama dengan 0. Maka pembuat nolnya X sama dengan 6 dan X sama dengan 12. Berarti HP-nya adalah yaitu 6,12. Ini yang A-nya 1. Bagaimana kalau A-nya bukan 1? A-nya berupa bilangan. Mari kita simak yang berikutnya. Berikutnya adalah persamaan kuadrat yang A-nya itu tidak sama dengan 1. Jadi nanti kalau ada bentuk persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1, maka ini diubah dulu dalam membentuk faktoran AX plus P, AX plus Q per P. Bagaimana caranya? Nanti cara yang pertama langkahnya adalah kita kalikan dulu A sama C. A sama C ini kita kalikan. Kemudian yang kedua kita mencari dua bilangan bulat seperti tadi ya. Bilangan bulat ini kita misalkan P sama Q. Nah, dua bilangan bulat ini yaitu hasil kalinya itu sama dengan perkalian A sama C. Jadi kalau tadi kan hasil kalinya sama dengan C. Kalau yang bentuk ini apabila A-nya itu tidak 1, berarti hasil kalinya adalah A kali C. Kemudian jumlahnya adalah sama dengan B. Jadi sama seperti yang tadi, cuma bedanya hasil kalinya itu sama dengan perkalian A sama C. Oke, lebih jelasnya Pak Jimmy berikan 3 contoh. Contoh yang pertama 3x kuadrat ditambah 7x min 6 sama dengan 0. A-nya 3, B-nya 7, C-nya min 6. Berarti kita kalikan dulu. A sama C, 3 kali min 6 adalah min 18. Jadi kita cari dua bilangan dikali min 18, jumlahnya B, jumlahnya 7. Ketemu bilangannya adalah min 2 sama 9. Berarti P-nya min 2, Q-nya 9. Berikutnya kita buat seperti ini ya. Berarti kalau A-nya 3, maka yang dalam kurung isinya adalah 3x min 2, 3x plus 9. 2 sama 9 sesuai dengan bilangan yang diketemukan tadi. Nah, ini 3 ini saya berwarna merah. Sekarang perhatikan, dari kurung yang depan sama belakang, ada enggak yang bilangan-bilangan penyusunnya itu langsung terbagi 9, yaitu kurungnya mana? Kurung yang kedua. Jadi ini kita coret dengan 3 semuanya, ya kita coret. Jadi 3 sama 3 habis, 9 sama 3 adalah 3, maaf ya 3. Kemudian hasilnya menjadi 3x min 2 kali x plus 3 sama dengan 0. Pembuat nolnya
3x min 2 sama dengan 0, 3x sama dengan 2, x-nya adalah 2/3. Kemudian yang berikutnya, x tambah 3 sama dengan 0, ya, berarti x-nya min 3. HP-nya ketemu min 3, 2/3. Jadi kalau ini kita cek, kita ambil misalkan cek x-nya min 3, kita masukkan ke sini. Min 3 dikuadratkan 9. 9 kali 3, 27. 7 kali min 3, min 21. Berarti 27 kurangi 21 adalah 6. 6 kurangi 6, 0 pas. Nanti dengan cara yang sama, 2/3 juga akan betul. Nomor 2, yaitu 4x kuadrat dikurangi 19x tambah 12 sama dengan 0. A-nya berapa? 4. B-nya min 19. C-nya 12. Kita kalikan A sama C, yaitu 48. Kita cari dua bilangan dikalikan 48. Nah, jumlahnya min. Kalau dikalikan positif jumlahnya min, maka bilangannya itu adalah min semua. Berarti min 3 sama min 16. Nah, masuk seperti ini ya. Maka kalau A-nya 4 berarti 4x min 3, 4x min 16/4. Nah, saya beri warna merah lagi yang sama. Nah, ini kemudian kita lihat dari bentuk ini yang bisa terbagi 4 juga dikurung kedua. Kita coret dengan 4 semuanya. Berarti sini adalah 4 ya. Kemudian 4x min 3, 4x min 4. Temu hasilnya 4x min 3 sama dengan 0, x-nya adalah 3/4. Kemudian yang kedua x-nya adalah 4. Berarti HP-nya 3/4,4. Soal yang ketiga, 6x kuadrat ditambah 7x tambah 2 sama dengan 0. 6 sama 2 dikali 12. Cari dua bilangan dikali 12, jumlahnya 7. Ketemu 3 sama 4. Nah, berarti 3 sama 4 ini nanti langsung masuk di dalam, ya, ini penjabaran ini 6x plus 3, 6x plus 4/6. Nah, maka kita amati. Kalau kita amati dari dua kurung ini tidak ada yang langsung terbagi dengan 6. Karena ini 6 dengan 3, ini 6 dengan 4, nah, tidak bisa. Maka ini bertahap. Misalkan yang kurung depan dulu kita sederhanakan, kita bagi 3. Jadi FBB 6, 3, 6 kan 3. Kita bagi 3 dulu. 6 bagi 3 itu 2. Kemudian ini kita bagi 3 habis 1. 6 bagi 3 ini, yaitu ini 1, ini 2. Nah, kemudian 2 ini kita gunakan untuk membagi yang kurung yang kedua. Berarti 6 bagi 2, 3. Maka 4 bagi 2 ini juga adalah, ya, 2. Berarti bentuknya menjadi 2x tambah 1 kali 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, pembuahan nolnya berarti 2x tambah 1, 0. 2x sama dengan min 1. X-nya adalah min setengah. Kemudian yang kedua, 3x tambah 2 adalah 0. 3x min 2, X-nya adalah negatif 2/3. Penyelesaiannya negatif 2/3, min 1/2. Jadi ada 3 contoh untuk yang bentuk A-nya tidak 1. Demikian untuk, ya, materi persamaan kuadrat. Mulai kita memahami dari awal, mulai bentuk umumnya, kemudian kita mencari akar-akar penyelesaian dengan pemfaktoran, metode yang pertama. Di video pembahasan ini semoga anak-anak bisa memahami dengan baik, bisa dicatat di buku rangkuman, nanti bisa digunakan untuk latihan mengerjakan tugas-tugasnya. Dan apabila nanti ada yang belum bisa, silahkan untuk bertanya langsung di komen di bawah atau lewat di grup WA di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.